Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, kembali lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia bersama aku Salsa. Dan aku Marsha. Beberapa menit ke depan kita akan menghadirkan beberapa berita yang pastinya informatif dan seru bagi Sobat Dukcapil semua. Bener banget nih guys, seperti Rabi Pindo yang sebelumnya, kita akan menghadirkan 3 berita yang sedang hangat seminggu ke belakang. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas berita pertama. Berita pertama kita bakal bahas soal teknologi militer, tepatnya kapal selam tanpa awak buatan Indonesia. Keren kan? Wah, ini beneran levelnya udah tinggi banget ya. Jadi baru aja nih Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ngumumin kalau Indonesia bakal melakukan uji coba kapal selam tanpa awak di perairan Surabaya, Jawa Timur. Kapal selam itu punya nama yang keren loh, yaitu KSOT 008, singkatan dari Kapal Selam Otonom Tanpa Awak, dibuat sama PT PAL Indonesia. Dan kabarnya nih, Indonesia jadi negara keempat di dunia yang punya teknologi kayak gini. 4 besar dunia loh guys, bayangin dari ratusan negara, Indonesia bisa masuk jajaran elit soal teknologi kapal selam tanpa awak. Itu prestasi besar banget buat industri pertahanan nasional. Nah, KSOT 008 ini pertama kali muncul ke publik waktu HUT ke-80 TNI, yaitu tanggal 5 Oktober kemarin. Waktu itu, KSOT 008 ini tampil gagah banget di parade militer bareng alutsista yang lain. Dan ternyata kemampuan kapal ini juga nggak kaleng-kaleng, bisa beroperasi selama 72 jam di bawah air. Punya jangkauan sampai 200 nautical mil dengan kecepatan maksimal 20 knot. Mantap banget nih, dan kalau ngomongin persenjataan, ini juga udah dilengkapi 6 torpedo Black Shark dan rudal Exocet. Jadi bukan cuma buat observasi tapi juga bisa buat operasi ofensif. Menariknya, ini semua dikembangkan secara nasional. Artinya SDM dan teknologinya dari dalam negeri. Ada kontribusi besar dari para insinyur muda PT PAL dan kerjasama riset pertahanan. Nah, kalau kita lihat kondisi Indonesia saat ini, TNI AL punya 4 kapal selam yang aktif, yaitu KRI Nagapasa 403, Arda Dedali 404, Cakra 401, dan Alugoro 405. Setelah KRI Nanggala 402 tenggelam pada tahun 2021, kapal Alugoro jadi yang paling baru, juga buatan PT PAL bareng Korea Selatan. Jadi bisa dibilang sekarang kita lagi di fase transformasi nih, dari pengguna teknologi ke pencipta teknologi. Mulai dari kapal selam berawak, sekarang masuk ke era kapal selam otonom. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal transformasi teknologi dari pengguna ke pencipta kapal selam otonom, sekarang kita pindah ke hal yang gak kalah penting, yaitu transformasi sosial. Karena di Surabaya sendiri, pemerintah kota juga lagi gencar-gencarnya berinovasi di bidang pendidikan dan kesejahteraan di masyarakat. Yap, salah satunya lewat aksi cepat Pemkot yang menindaklanjuti laporan soal anak putus sekolah di kawasan Kerembangan. Iya, bukan cuma teknologi yang dikembangin di Indonesia, tapi juga serius membangun sumber daya manusianya. Karena percuma kalau kita maju di bidang teknologi tapi masih ada anak-anak yang kesulitan buat sekolah. Bener, dan langkah cepat kayak gini tuh nunjukin kalau pemerintah beneran hadir di tengah-tengah masyarakat. Gak cuma nunggu laporan, tapi langsung turun dan mencari solusi. Dan yang aku suka, mereka gak berhenti di urusan sekolah aja, tapi juga membantu pelatihan keterampilan biar bisa mandiri dan juga membantu ekonomi keluarga. Jadi semangatnya bukan hanya di soal belajar tapi juga berdaya, sobat. Semoga aja makin banyak putra-putri lain di luar sana yang dapat kesempatan kayak gini. Karena setiap anak itu berhak punya masa depan yang lebih baik. Amin. Dan juga buat sobat Swarga Loka, jangan ragu ya buat lapor atau bantu mengasih informasi kalau ada kasus yang serupa. Kadang langkah kecil dari kita bisa membantu untuk mengubah nasib seseorang. Nah, kalau tadi kita bahas soal langkah cepat Pemkab Surabaya dalam menangani masalah pendidikan, sekarang kita geser ke bidang yang gak kalah penting nih, yaitu pelayanan administrasi kependudukan. Karena di era digital kayak sekarang, pelayanan publik juga harus ikut bertransformasi ya guys. Betul banget, dan semangat perubahan itu juga kelihatan dari apa yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, khususnya lewat kunjungan Direktur PIAK Muhammad Nu Al-Azhar ke Kota Batam. Dalam kunjungan itu, beliau ngasih dorongan langsung ke Disdukcapil Batam buat terus mengakselerasi aktivasi identitas kependudukan
digital atau yang biasa disingkat IKD sambil mendorong berbagai inovasi layanan yang ramah masyarakat. Nah, Batam ini keren banget loh, mereka udah punya banyak inovasi layanan yang unik dan menyentuh langsung ke masyarakat. Contohnya ada program Perakit alias perekaman orang sakit yang melayani perekaman KTPL untuk warga yang lagi dirawat. Terus ada juga yang namanya Jeramba, jemput rekaman anak muda Batam. Jadi pelajar dan mahasiswa bisa direkam datanya tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Keren banget ya, bener-bener kayak jemput bola. Iya bener ya, kayak jebol anduknya di Spenduk Capil Surabaya tuh, beda nama doang. Hehe, iya, dan Batam ini udah lumayan progresif guys. Dari total penduduk sekitar 1,3 juta jiwa, udah ada lebih dari 55.000 warga yang mengaktifkan IKD di ponselnya. Angkanya pun terus naik setiap bulannya. Wah keren sih, jadi pelayanan Adminduk itu nggak cuma urusan dokumen, tapi udah jadi bagian dari ekosistem di masyarakat. Setuju banget nih, dan kalau kita lihat dari 3 berita tadi ya, mulai dari inovasi teknologi kapal selam, kepedulian pendidikan di Surabaya, sampai digitalisasi layanan di Batam, semuanya punya benang merah yang sama, yaitu Indonesia lagi serius bertransformasi. Semoga semangat inovasi ini terus berlanjut dan makin banyak daerah yang terinspirasi buat bikin layanan publik yang cerdas, cepat, dan menyentuh hati rakyat. Ya, sayangnya itu adalah berita terakhir kita di Rabi Pindo kali ini, Kak. Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah pengetahuan dan kesadaran kita bersama tentang perkembangan terkini di Indonesia. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi juga, ikuti terus sosial media kita di bawah ini nih. Nah, sekian Rabi Pindo kali ini. Aku Marsha Dan aku Salsa, pamit undur diri. Bye-bye.